Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, Islam dan iman. Tidak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, ketika kita ingin ke suatu tempat dan belum tahu arah jalan yang dituju, maka sekarang ini dapat menggunakan yang namanya Google Map atau petunjuk jalan. Sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan. Demikian juga saat kita tidak tahu arah jalan hidup, maka kita bisa mengikuti petunjuk hidup, yaitu Al-Quran. Di saat kita mengikuti petunjuk Al-Quran, maka hidup kita akan selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, hidup kita akan celaka, sengsara dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, agar kita mendapatkan petunjuk Al-Quran, maka harus dilakukan yang namanya tadarus Al-Quran. Lantas, apa yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran adalah kegiatan membaca, mempelajari, dan memahami makna yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Sebagai contoh, misalnya membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan.
Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, ketika barusan kita membaca Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12, tentu saja akan bernilai pahala, yang mana dihitungnya satu huruf itu 10 kebaikan. Selain membaca, kita juga perlu memahami makna yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tersebut. Di antaranya ada 3 larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama adalah kita tidak boleh su'uzon atau berprasangka buruk. Yang kedua, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Lebih baik fokus kepada kesalahan, kekurangan yang ada pada diri kita sendiri dan diperbaiki. Yang ketiga, tidak boleh melakukan ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Karena orang yang suka bergibah dijelaskan seperti orang yang suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Hadirin rahimakumullah, sesudah kita mempelajari maknanya, terus berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka nanti di akhirat Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam membaca dan mengamalkan kitab suci Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Segala yang benar datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan, kekurangan adalah datang dari diri saya sendiri. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.